Bah, ini lagi di mana, Bah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, dimanapun anda berada, selamat jumpa kembali bersama saya. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, yang memakai bahasa asing ya, dan orang tersebut membawa peta, katanya ada peninggalan pada zaman Belanda di jembatan Cirahong, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan konon katanya di kotak-kotak ini ada emas yang kotak ini yang dapat dari galiannya ya, dari dalam tanah yang digali oleh punya harta karun di jembatan Cirahong. Ketiga orang tersebut, dan teman saya sempat tertipu hingga pada kerugian sekitar 35 juta. Yang katanya, yuk saya tahu dari Cirahong. hasil Lalu pergilah ke Cirahong. penipuannya, Nah, setelah ke Cirahong, yuk kita lihat mereka langsung pergi dan tak kembali. Kemudian kotaknya ini terpaksa dibongkar memakai gergaji karena kuncinya dibawa oleh orang tersebut. Dan oke guys, mari kita simak saja perjalanannya, ceritanya seperti orang berikut. tersebut datang ke sini bertiga dengan orang teman saya, yaitu membawa alat ya, satu alat apa namanya itu, seperti ladar gitu kan, Ladar. Buat nyari harta karun. ya begitu. Nah, dicarilah sampai di alat hutan sana, alat hutan belalang gitu kan. Pas di situ ketemu ada titiknya ya. Setelah ketemu titiknya langsung dia gali. Nah, ini katanya harta karun kita. Akhirnya dia gali. Kemudian dapatlah satu kotak yang berisikan emas. Nah, itu emas Jawa, emas apa yang diangkat jadi emas. Kemudian itu diambil lalu dibawalah pulang ya ke salah satu tempat. Nah, lucunya guys, sampai di rumah sana udah dibuka. Ini udah jelas sampai harta karun, pas dibuka memang betul sekali, kurang lebih 10 kg Mas. barangnya itu ya. Dibuka kemudian diambil satu sama orang Cina yang tidak bisa bahasa Indonesia itu. Dia bilang, "Pak, gimana kita sudah kehabisan bekal." Ini cerita ya, ceritanya kisah nyata ya. Kehabisan bekal. Tahu nggak tempat ini kita jual emasnya? Bilang teman saya, "Oke, tahu saya," katanya. Lalu dibawalah emas itu, kurang lebih sekitar 1,5 kilogram lah emas itu dibawa, dijual jadilah uang gitu kan. Kemudian yang lainnya dikunci kembali sampai rapat-rapat. Nah, setelah itu dia titipkan barang itu, satu kotak itu kan ke teman saya. Bekal kita cukup hari ini dan nanti aja kita bukanya, ini cukup ini aja dulu. Tetapi gimana caranya gitu kan? Saya mau pulang dulu ke Hong Kong, dia bilang itu kan, karena orang Cina kan, pulang dulu. Dia ngasih uang begitu gitu. Nah, setelah itu saya titipkan ke barang ini, Pak, sama Bapak, katanya kan. Saya titipkan. Nanti kalau sewaktu-waktu saya datang kita jual bersama kotak tersebut gitu kan. Ya, percayalah teman saya itu. Sampailah di sana. Katanya, "Oh, Pak, nggak cukup dengan uang segini. Gimana kalau saya pinjam uang?" katanya. Kan ada emas saya di situ. Berapa? 30 juta aja gitu kan. Waduh, uang 30 juta saya nggak punya, ada juga 25 juta. Inilah yang namanya hipnotis. Nah, yang lucunya dikasih uang lah 25 juta, masih kurang 5 juta lagi. Akhirnya minta lagi 5 juta. Akhirnya pergilah membawa uang 30 juta orang tersebut yang berduaan itu. Satu orang Cina asli berbahasa Cina, yang satu orang Indonesia asli. Makanya guys, hati-hati dengan modus penipuan seperti itu, karena mungkin bukan hanya dari seperti itu saja, mungkin yang lain juga ada. Yang akhirnya dia pergi ke sana selama 1 minggu tidak ada kabar dan beritanya. Tiba-tiba orang Indonesia nelpon lagi, "Pak, tolong kirimin uang 5 juta, saya lagi berada di Pulau Bali," katanya. "Oh ya, mau ke sini." Akhirnya dikasih lagi 5 juta, ditransfer. Setelah itu seminggu kemudian tidak datang. Akhirnya yang punya uang itu, yang titipan barang itu, ditanya sama adiknya, "Pak, itu apa?" "Ini katanya harta karun, emas." "Betul emas?" "Iya, karena tadi saya jual ke toko anu gitu kan." Pas dibuka, kuncinya nggak ada. Kenapa? Karena di bawah saya emang punya. Terus gimana? Ya saya udah nitipkan uang sama dia 30 sekian juta. "Ah, itu nggak percaya, Pak, itu modus, katanya penipuan." Bukan penipuan. Akhirnya dia ambil gergaji besi kan. Dia gesek, tanggung jawab saya, biar apa-apa tanggung jawab. Oke. Akhirnya terbukalah
berkas petinya itu. Memang betul kelihatan emas, kelihatan. Setelah itu jangan-jangan kita kena tipu ataupun benar. Akhirnya berusaha mencari ke toko obat ya, mungkin toko apa ya untuk pencairan emas ya, membuktikan di tes ternyata kuningan sari raksa. Ternyata pas digergaji itu kuningan sari, semuanya dalam satu kotak kuningan sari. Jadi bukan emas ya, Pak? Bukan emas. Makanya hati-hati guys kalau bila ada orang yang mengatasnamakan dokter lah ataupun dengan bahasa Indonesia, jangan dilayani. Yang ketipunya orang Cina ya, Pak? Orang Cina, termasuk orang Cina yang sudah di Tasikmalaya ini. Nanti kapan-kapan kita bisa berkunjung ke orangnya, korbannya ya. Kami melihat berkasnya ada. Oke. Kita simpan dulu, nanti lain kali kita sambung kembali. Masih di Cirahong bersama Pantang Menyerah dan Dedi dan Ceng Dedi. Nah, kalau di luhur itu pasti nama. Tuh bah di itu kaciri itu nya. Teh, halusnya di dia ya foto. Tuh kaciri.